Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan kali ini terkait dengan managing productivity. Managing productivity dalam hal ini kita akan mempelajari what is productivity, apa itu produktivitas. Produktivitas adalah perbandingan antara apa yang diproduksi dan apa yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dalam hal ini membandingkan output dan inputnya. Produktivitas dikategorikan ada dua, produktivitas operasional dan produktivitas keuangan. Produktivitas operasional menggunakan ukuran fisik untuk unit output dan inputnya, jadi penghitungannya secara fisik. Sedangkan produktivitas keuangan menggunakan ukuran unit satuan uang, dalam hal ini saya contohkan dolar, untuk unit output dan inputnya. Produktivitas ini kita bahas produktivitas parsial. Produktivitas parsial berfokus pada hubungan antara salah satu input seperti material dengan output yang dicapai. Ukuran produktivitas parsial yang umumnya meliputi bahan langsung menghasilkan produktivitas seperti output atau unit bahan per unit bahan, produktivitas angkatan kerja seperti output per jam kerja, produktivitas proses atau aktivitas seperti keluaran atau jam mesin keluaran per kilowatt jam, jadi satuannya per kilowatt jam. Tolak ukur untuk mengevaluasi produktivitas itu ada 4. Yang pertama based on tahun sebelumnya atau berdasarkan kinerja tahun sebelumnya, berdasarkan kinerja divisi lain dari perusahaan, performa persaing, dan ukuran target yang ditentukan manajemen. Contohnya, misalkan kinerja tahun sebelumnya. Kinerja tahun sebelumnya dapat diketahui perbandingan dari misalkan tahun ini kinerja 2021 dievaluasi berdasarkan kinerja 2020 atau tahun sebelumnya, minimal dibandingkan pada 1 tahun sebelumnya. Nah, kinerja divisi lain dari perusahaan. Kinerja divisi lain itu, divisi A kinerjanya 80%, sedangkan B mampu 75%. Nah, untuk divisi kita sendiri berapa persen? Bisa sebagai pembanding. Performa pesaing. Nah, kinerja pesaing seperti apa? Ukuran target ditentukan manajemen. Ukurannya, targetnya ditentukan mencapai produktivitas 90%. Kita mampu mencapai berapa? Kita akan belajar menghitung produktivitas. Mengukur produktivitas dicontohkan dalam hal ini Edcard Precision Tool Company. Nah, informasi operasional selama 2 tahun ini sebagai berikut. Nah, ini sudah saya perbaiki dari yang saya share kemarin, tapi kok masih ada yang acak-acakan seperti ini. Nanti coba untuk file aslinya atau file PowerPoint-nya saya kirimkan sebagai penjelasannya sebagai berikut. Nah, sebentar. Oke. Di sini ada sebuah perusahaan yang menyediakan data selama 2 tahun terkait penjualan pada 1 tahun tersebut. Tahun 2002 ini 4.000 unit. 4.000 unit. Sebentar. 4.000 unit. Dan yang 2003 4.800. Total dari penjualan ini harganya itu 500. Di sini harga atau total penjualannya di 2002 itu 2 juta dolar. 2 juta dolar, yang 2003 2.400 dolar. Nah, untuk bahan bakunya di tahun 2002 per lembarnya itu 24. Sedangkan yang bahan baku yang dibutuhkan itu 25.000 lembar. Atau nanti kalau di pounds.
25 lbs ini dikalikan 24 persatuannya, ketemu di 2002 membutuhkan $600. Sedangkan bahan baku di tahun 2003 ini harga satuannya 25 rupiah, $25 per lembarnya. Sedangkan bahan yang dibutuhkan itu 32.000. Sehingga di tahun 2003 bahan baku yang dibutuhkan $800.000. Untuk jam tenaganya yang dibutuhkan tahun 2002 itu 4.000 jam, dikalikan persatuannya 40, ketemu 160. Sedangkan di tahun 2003 sama membutuhkan 4.000, tetapi per jamnya atau satuannya 50. Jadi ketemu 2003 dibutuhkan $200.000. Sedangkan untuk biaya lainnya sama-sama 300.000, maka ketemu operating income itu di 2002 940 dan 2003 1.100. Jadi atas penjualan yang meningkat, penjualan meningkat 20%, tetapi pendapatannya hanya meningkat 17%. Di sini meningkat 17%. Nah, di sini pertanyaannya, apakah produktivitas itu menurun? Kalau dikatakan pendapatannya itu meningkat tidak sebanding dengan penjualan pada tahun yang bersangkutan. Baik, kita bahas. Nah, kita yang langkah pertama menghitung operasional parsial produktivitas. Jadi kita menghitung produktivitas parsial berdasarkan operasionalnya. Di sini operasionalnya menghitung di tahun 2002 ketemu 0,16 dan 2003 untuk bahan bakunya ketemu 0,15. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti ini. 0,16 didapat dari tahun 2002 kita melakukan produksinya 4.000 unit dibagi dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, yaitu tahun 2002 itu 25.000 pounds atau tadi yang di depan pakai lbs. Sedangkan di tahun 2003 itu unit yang diproduksi 4.800 dibagi dengan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, yaitu 32.000 pounds. Nah, untuk yang direct labor itu ada yang dibutuhkan jamnya 4.000, sama-sama 4.000, tetapi unit yang diproduksi tahun 2002 dan 2003 itu berbeda, maka 4.000 unit di tahun 2002 dibagi 4.000, dan di tahun 2003 4.800 unit dibagi dengan 4.000, ketemunya 1,20. Nah, selanjutnya kita menghitung dari sisi produktivitas parsial dari sisi keuangan atau finansialnya. Bagaimana menghitungnya? Sama. Untuk unit yang diproduksi tetapi pembaginya itu dari sisi dolarnya, dari sisi satuan uangnya. Yang 2002 ketika bahan baku dibagi 600, yang 2003 bagi 800. Sedangkan untuk direct labornya yang 1 dibagi 160.000, yang tahun 2003 dibagi dengan 200.000. Untuk secara ringkasnya, untuk membandingkan bahwa itu ada penurunan atau tidak produktivitas, kita gunakan jumlah pound atau jumlah satuan yang akan digunakan pada produktivitas yang sama seperti tahun 2002. Jadi kita bandingkan antara kita menggunakan aktual di sini, aktual ini 4.800, direct materialnya 800 dan $200.000. Ini based on tahun 2003 aktualnya seperti ini. Dan di sini aktual di tahun 2002 tetapi memakai unitnya tetap based on yang dievaluasi
atau tahun 2003. Jadi 4.800 semuanya. Nah, di sini yang pertama menggunakan based on outputnya 2002, tetapi dan input cost-nya atau biaya inputnya memakai yang 2003. Jadi untuk input yang dimaksud 2003 di sini $25 karena satuan untuk 2003 $25. Kita hitung based on-nya 2002, kita memakai bahan materialnya yaitu 3.000 pounds atau 30.000 pounds atau lbs. Dihitung dari 4.800 dibagi 0,16. Nah, di sini menggunakan inputnya di 2003, sedangkan yang selanjutnya di sini menggunakan input yang 2002, jadi menggunakan 24 satuannya. Sama halnya yang di sini di aktual 2002 operating result-nya menggunakan based on 2002, menggunakan 2004. Untuk direct labor-nya sama, di sini menggunakan based on yang satuan 2003, maka menggunakan per A-nya 50. Di sini menggunakan per A 40, di sini juga 40. Sama, antara penghitungan direct material dan direct labor itu sama. Nah, sampai di sini bisa lebih jelas nggih untuk penghitungannya menggunakan apa, angkanya dari mana. Tadi di awal di soal sudah ada penjelasannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung dari, kalau di awal tadi menghitung dari sisi fisik atau operasionalnya, yang di bawah ini dari sisi finansialnya, dibagi finansialnya seperti apa. Ini juga based on 2003, based on 2002, 2003, 2002 dan 2002. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita menghitung selisih antara masing-masing pos yang kita hitung, baik dari aktual, dari based on 2003, 2002, dan ini pembanding untuk aktual 2002 tetapi unitnya tetap mengenai 2003. Langkah pertama menggunakan productivity change atau perubahan produktivitasnya. Ini disebut sebagai inputnya dan outputnya. Bagaimana menghitung perubahan adanya produktivitas? Itu dari yang based on 2003 itu dikurangi dengan actual 2003, yang di sini 0,0064 dikurangi 0,06 ketemu 0,0004 unit. Sedangkan di sini ini minus 0,004 dari 0,02 dikurangi 0,24. Lebih jelasnya bisa dilihat di sini secara ringkasnya. Jadi kalau dihitung atau dicermati dari produktivitas atau perubahan produktivitas dari sisi operasionalnya, di sini direct materialnya produktivitas change atau perubahannya 0,004 ditambah dengan input price-nya 0,000267 ketemu total atau perubahan total produktivitasnya sekian. Sebentar. Produktivitasnya sekian. Untuk direct labor-nya ini karena ini minus ditambah 0,05 otomatis ketemunya 0,001. Jika dipresentasikan atau dipersenkan di sini 6% ditambah 4 ketemu 10, dan di sini 16 tambah 20 ketemu 4. Karena apa? Karena di sini minus 16 ditambah 20 maka ketemunya 4%. Nah, bisa dibaca sendiri. Oke, di sini untuk
total produktivitas di unitnya 2002 4.000, 2003 4.800. Nah, untuk total valuable manufacturing atau cost incurred-nya di 2002 760 dan di 2003 $1 juta. Total produktivitasnya membaginya bagaimana? A bagi B. Jadi 4.000 dibagi 760 dan 4.800 dibagi 1.000. Nah, maka diketahui ada penurunan produktivitas sebesar 0,05263 dikurangi 0,0048 ketemu 0,00463. Ketika dipresentasi dipersenkan ketemu penurunan 8,8%. Tadi dalam bentuk unit, dalam bentuk dolar atau dalam bentuk finansialnya seperti ini sama penghitungannya, cuma pembandingnya diganti dengan total sales atau total penjualan. Kalau tadi menggunakan unit, total variabelnya sama 760 dan 1 juta. Nah, ketemu di sini ada penurunan sama kalau dipersenkan penurunan 8,8%. Nah, jadi ketemu penurunan 8,8%, maka dapat dikatakan bahwa tadi ada penjualan meningkat 20%, tetapi pendapatan atau income-nya 17%. Itu kenapa ada penurunan produktivitas? Ternyata ketika dihitung produktivitasnya benar-benar menurun sebesar 8,8%. Kemungkinan bisa disebabkan karena walaupun jumlah produksinya, walaupun jumlah penjualannya naik, tetapi dalam hal ini biaya yang dikeluarkan juga ikut naik. Nah, hal itu terjadi mengapa atau yang menyebabkan income-nya juga tidak naik sebesar dengan penjualan yang terjadi pada tahun tersebut. Oke, baik, penjelasan untuk managing productivity saya cukupkan. Nanti jika belum ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan melalui forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.